Sejarah Perhimpunan Indonesia oleh kelompok 7. Halo guys, di sini aku sama Zeta. Halo. Mau membahas mengenai organisasi Perhimpunan Indonesia. Jadi, organisasi PI atau Perhimpunan Indonesia awalnya berdiri dengan nama Indische Vereniging. Perhimpunan Indonesia merupakan pergerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia, organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia loh. Nah, itu penjelasan singkat dari organisasi Perhimpunan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita dengerin Zeta mengenai latar belakangnya. Organisasi Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia didirikan pada tahun 1908 di Belanda oleh sekelompok mahasiswa Indonesia yang sedang mengejar pendidikan di sana. Pemerkasanya adalah Sultan Kasanjangan Soripanda dan LM Noto Suroto. Nah, teman-teman, tahu gak sih tujuan didirikannya organisasi ini apa? Wah, apaan tuh? Tujuan didirikannya adalah sebagai wadah untuk berkumpulnya para mahasiswa Indonesia di Belanda untuk mempersatukan pemikiran dan pandangan mereka dalam upaya pergerakan kemerdekaan Indonesia, serta memperjuangkan kepentingan orang Indonesia di Belanda. Menarik kan? Pada awalnya, organisasi ini hanya berfokus pada bidang sosial dan budaya, karena pemerintahan Belanda yang sangat ketat dalam mengawasi aktivitas politik di Belanda dan Indonesia. Mahasiswa Indonesia di Belanda merasa takut untuk terlibat dalam pergerakan politik. Namun, pada tahun 1913, sejak Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara bergabung, organisasi Indische Vereniging berubah arah tujuannya ke politik. Pada tahun 1922, organisasi ini mengubah namanya menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Nama ini mempunyai arti strategis karena dengan demikian telah muncul identitas baru bagi suatu bangsa yang berdiri sendiri menjadi bangsa merdeka. Kemudian, pada tahun 1925, saat diketahui oleh Sukiman Wirjosanjojo, namanya resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan Muhammad Hatta menjadi Vortizer atau ketua organisasi ini yang paling lama menjabat loh, yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930. Sebelumnya, setiap ketua hanya menjabat selama setahun. Perhimpunan Indonesia memiliki dampak politik yang besar, yaitu sikap politik yang berubah. Dari semula kooperatif menjadi non-kooperatif dan dari moderat menjadi radikal. Hal ini tercermin dalam 3 prinsip utama Perhimpunan Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia harus dapat menentukan masa depannya sendiri. Yang kedua, Indonesia harus bergantung pada kemampuan dan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, Indonesia harus bersatu dalam menghadapi Belanda. Untuk mencapai tujuan dan 3 prinsip tersebut, ada 4 pola pikir yang menjadi dasar dalam mencapainya, yaitu kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan swadaya. Lalu, apa saja sih peran organisasi Perhimpunan Indonesia ini dalam pergerakan nasional? Nah, sekarang giliran Kobo yang menjelaskan. Jadi, ada beberapa peran yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia. Yang pertama, PI berperan sebagai pendobrak psikologis dan kekuasaan sistem kolonial. Kedua, PI berperan sebagai ideologi sekuler yang mendorong semangat dalam kebangsaan. Ketiga, PI berperan sebagai penyatu unsur golongan dalam organisasi. 4. PI menggunakan kata Indonesia sebagai bentuk pengembangan jati diri nasional. Terakhir, PI menjadi organisasi kebangsaan yang orisinil dalam membuat ideologi Indonesia untuk merdeka. Organisasi ini aktif dalam menggalakkan secara terencana propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda. Selain itu, organisasi ini juga aktif terlibat dalam badan-badan internasional. Wah, apa saja itu? Organisasi tersebut salah satunya adalah Association Intended des Civilisation Orientalis League yang didirikan di Paris tahun 1925 untuk meminta dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Keren banget! Tentunya peran organisasi Perhimpunan Indonesia ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang terlibat loh. Siapa saja sih? Ada Ahmad Subarjo, Sukiman Wirjosanjojo, Arno Monomutu, Sunipjo Wojowerdojo, Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo, Sastro Mojono, Abdul Majid, Sultan Syaril, dan Alu Sastro Mitjojo. Wah, banyak sekali ya. Kamu tahu gak? Kenapa sih Perhimpunan Indonesia bisa bubar? Tahu dong.
Perhimpunan Indonesia dibubarkan pada bulan Juni tahun 1927 karena dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan. Sehingga diadakan penggeledahan terhadap tokoh-tokoh organisasi ini seperti Muhammad Hatta, Ali Sastroami Djadjo, Abdul Majid Djadjo di Ningrat, dan Nazik Ratu Pamuntjak yang kemudian diadili di Belanda. Akhirnya mereka dibebaskan dari tuduhan karena tidak terbukti bersalah dan dibebaskan pada tahun 1928. Wah, kasihan sekali ya. Begitu besar perjuangan para tokoh pahlawan bangsa ini untuk memerdekakan Indonesia. Yap, betul sekali. Yuk teman-teman, mari kita selalu ingat dan terus berjuang untuk Indonesia. Serta ingatlah sebuah ucapan dari Bung Karno, yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, teman-teman, itu dia organisasi Perhimpunan Indonesia. Aku Zeta, Aku Kobo. pamit undur diri. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye. Thank you.